pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Rumah seorang TKI di permukiman padat Bandar Lampung dibobol pencuri di siang hari. Jangan kelihatan ya. Selama puluhan tahun, warga desa Penggawali Maulu, pesisir barat mengonsumsi air keruh. Ratusan perahu nelayan Teluk Semaka, Tanggamus mengiringi larung kepala kerbau dalam ruatan laut. Sebuah rumah di permukiman padat di Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Senin siang disatroni pencuri. Dari hasil olah TKP, pelaku diduga lebih dari satu orang. Dibongkar semua gini, Bang. Para pelaku masuk rumah dengan cara merusak kunci pintu depan dan mengobrak-abrik isi kamar korban. Dari rumah ini, para pelaku menggasak perhiasan dan uang tunai lebih dari 2 juta rupiah yang tersimpan dalam lemari pakaian. Pencurian diketahui pemilik rumah, Fasa Fazilatun, usai pulang dari sekolah. Ia terkejut karena pintu depan sudah terbuka dan kuncinya rusak karena dicongkel. Sampai rumah udah ngeliat rumah tuh pintu kebuka, pagarnya kebuka, terus ini kebuka, tapi pintu yang kayu itu masih ketutup. Pas dibuka masuk ke dalam, posisi kamar papa udah berantakan, terus kamar aku lebih berantakan lagi, duit udah nggak ada, perhiasan juga nggak ada. Apa saja yang diambil itu? Perhiasan, HP, laptop, sama uang bulanan. Itu ada berapa kamar yang di ini? Yang dibongkar? 2 kamar. Para pelaku diduga mengetahui rumah korban sepi karena orang tua korban bekerja di luar negeri. Pencurian dilaporkan korban ke polisi dan kini kasusnya masih dalam penyelidikan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sebelas penjahat jalanan di Lampung Timur ditangkap dalam waktu 1 bulan terakhir. Senin siang mereka ditahan di Polres Lampung karena mencuri motor, membegal motor, dan membobol rumah. Dari para tersangka, polisi menyita 1 unit mobil, 3 motor, dan 1 unit timbangan sebagai barang bukti. Salah satu pelaku yakni Rozali. Ia ditangkap karena mencuri motor di rumah adik iparnya di Lampung Timur. Adik apa? Adik ipar. Sesuai dengan kesimpulan awal kami pada saat olah TKP. Alhamdulillah, dari TKP kami bisa kembangkan dan bisa kami ungkap pelakunya. 11 pelaku tindak pidana C3 dengan berbagai modus operandi, dan dari 9 laporan polisi yang kami terima. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi bertekad memberantas kejahatan jalanan yang meresahkan. Polisi mengimbau warga tidak takut melaporkan kejahatan di sekitarnya supaya bisa segera terungkap. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Empat pencari sumbangan kegiatan 17 Agustus yang melakukan perusakan gerbang rumah dokter di Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara meminta maaf kepada korban. Permintaan maaf itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan di Polres setempat. Menurut pelaku, perbuatan itu dilakukan karena hilaf dan kesal tidak diberi uang sumbangan untuk kegiatan lomba pada perayaan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di kampungnya. Rekan-rekan mengucapkan mohon maaf kepada Dr. Indra beserta keluarga atas kehilapan dan keributan yang telah terjadi
sehingga mengakibatkan material dan kegiduhan yang mengakibatkan viral di media sosial. Saya berharap permohonan maaf saya dapat diterima dan menjadi pembelajaran bagi saya dan rekan-rekan saya. Meski sudah meminta maaf, polisi memastikan proses hukum kepada keempatnya tetap berjalan. Namun tidak menutup kemungkinan menempuh jalur keadilan restoratif jika korban mau memaafkan. Pelaku sudah kita amankan. Untuk pasalnya kita pasangkan 368 dan 170, 368 pemerasan dan 170 atas pengrusakannya. Nah, saat ini juga sebelumnya telah dilaksanakan mediasi dengan pihak keluarga korban, namun sampai sekarang kami belum menerima keputusan dari korban. Kita masih menunggu waktu untuk kejelasannya. Namun untuk damai secara restoratif justice masih menunggu keputusan dari pihak keluarga korban. Perusakan gerbang rumah dokter di Lampung Utara oleh para pencari sumbangan kegiatan 17 Agustus itu terjadi pada hari Rabu pekan lalu. Para pelaku menendang gerbang hingga jebol. Menurut saksi, para pelaku tidak mendapatkan uang sumbangan kegiatan 17 Agustus karena pemilik rumah sedang pergi. Saat itu, para pelaku hanya bertemu dengan penjaga rumah sehingga tidak bisa memberikan uang yang diminta pelaku. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Ya, Pak Rahmat. Setelah melakukan serangkaian penyidikan yang panjang, polisi akhirnya menetapkan Rahmat, vendor atau pengawas pekerja bangunan di Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung sebagai tersangka Senin siang. Rahmat kini ditahan di Mapolresta Bandar Lampung karena sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi lift Sekolah Az-Zahra jatuh yang menewaskan 7 pekerja bangunan. Untuk penyidikan kasus itu, Polresta Bandar Lampung melibatkan petugas laboratorium forensik Mabes Polri dan saksi ahli dari kampus ITERA. Hasil penyidikan ditemukan adanya kelalaian berupa tidak adanya pelarangan dari tersangka Rahmat saat para korban hendak menggunakan lift barang Sekolah Az-Zahra yang akhirnya jatuh dan menewaskan 7 orang dan 2 lainnya kritis. Menetapkan beberapa technical error yang dilakukan oleh tersangka tidak sesuai dengan standar operasional, standar kompetensi, dan standar Indonesia, sehingga mengalami kecelakaan tersebut. Bahwa pesawat daya angkat tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai angkut barang maupun angkut orang. Dari penjabaran tersebut, kita penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung dapat menyimpulkan bahwa dan menetapkan tersangka kepada saudara Rahmat bin Rahmin yang saat ini kita sudah melakukan penahanan. Tragedi jatuhnya lift Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung itu terjadi pada 5 Juli lalu. Lift yang ditumpangi 9 orang itu jatuh dari lantai 4 atau dari ketinggian sekitar 16 meter akibat tali selingnya putus. Lift jatuh diduga akibat keberatan muatan sebab lift yang jatuh itu merupakan lift barang dan bukan untuk angkutan orang. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.